Perkenalkan, saya Rafida Roslan, kelas Pendidikan Biologi B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai praktikum fisiologi hewan unit respirasi. Teman-teman, sebelumnya perlu diketahui bahwa pernafasan adalah proses ganda, yaitu terjadinya pertukaran gas di dalam jaringan atau pernafasan dalam yang terjadi di paru-paru. Oksigen dapat kita hirup melalui hidung dan mulut. Pada saat bernafas, oksigen akan masuk ke dalam batang tenggorokan atau trakea dan pipa brankial yang menuju alveoli yang erat kaitannya dengan darah di dalam kapiler pulmonalis. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, mengapa kita dapat bernafas? Kita dapat bernafas karena adanya perbedaan tekanan udara antara tekanan udara di dalam paru-paru dan di luar paru-paru. Perbedaan ini terjadi karena adanya kontraksi otot pernafasan yang diatur oleh pusat nafas di medula oblongata. Teman-teman, satu kali bernafas dimaksud adalah satu kali menghirup dan satu kali menghembuskan nafas dengan jumlah oksigen rata-rata yang dihirup adalah 500 cc. Nah, teman-teman, pada percobaan pertama, kita akan membuktikan bahwa oksigen atau O2 dibutuhkan dalam proses pernapasan. Nah, pada percobaan ini, alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu respirometer sederhana, siring dan jarum suntik, kapas yang akan digunakan untuk membungkus KOH atau NaOH, kemudian stopwatch untuk menghitung pergerakan larutan eosin, vaselin yang akan dioleskan pada pertemuan antara tutup tabung dan penutup tabung. Nah, vaselin ini berfungsi untuk mencegah keluarnya oksigen dalam pipa respirometer. Nah, kemudian larutan eosin yang berfungsi sebagai indikator oksigen yang nantinya akan dihirup oleh hewan uji coba. Kemudian KOH atau NaOH. Fungsi dari KOH atau NaOH di sini adalah untuk mengikat gas CO2 sehingga pergerakan larutan eosin dalam pipa respirometer nantinya benar-benar terjadi akibat oleh konsumsi oksigen. Nah, kemudian di sini kita menggunakan hewan uji coba Batodea dan Celifera atau belalang. Prosedur kerja dari percobaan ini yang pertama adalah terlebih dahulu kita menimbang hewan uji coba, kemudian memasukkan KOH atau NaOH yang dibentuk kapas ke dalam tabung respirometer, kemudian masukkan hewan uji coba ke dalam tabung respirometer yang diikuti dengan mengoleskan vaselin di antara tubuh dan percobaan tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan kebutuhan oksigen di antara kedua hewan uji coba tersebut, di mana pada belalang besar pergerakan eosinnya pada menit pertama adalah 0,9, sedangkan pada menit terakhir adalah 0,91. Nah, untuk kecoa kecil pergerakan eosinnya pada menit pertama adalah 0,9, namun pada menit terakhir pergerakan eosinnya menunjukkan di 0,41. Jika dibandingkan keduanya, maka kebutuhan oksigennya sangatlah berbeda. Pada belalang besar, kebutuhan oksigennya jauh lebih besar dibandingkan dengan kecoa kecil. Adanya perbedaan kebutuhan oksigen dari organisme ditentukan oleh ukuran tubuhnya sendiri. Semakin besar ukuran tubuh organisme, maka semakin besar pula kebutuhan oksigennya, dan begitu pula sebaliknya.
Nah, pada percobaan kali ini kita akan membuktikan bahwa dalam proses pernapasan dihasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini adalah kapur secukupnya yang berfungsi sebagai indikator penanda adanya gas CO2. Kemudian kita menggunakan air sungai secukupnya, 2 gelas plastik, kemudian 2 sedotan dan saringan. Nah, langsung saja kita beralih ke pembuatannya. Setelah larutan air kapur ini ditutup selama 5 menit, maka terjadi perubahan larutan air kapur menjadi lebih keruh. Larutan air kapur ini menjadi keruh setelah ditiup karena adanya reaksi antara CaOH 2 kali dengan gas karbon dioksida atau CO2 yang menghasilkan CaCO3 dan H2O. Nah, CaCO3 ini ditandai dengan keruhnya air. Pada percobaan kedua ini, kita akan membuktikan bahwa dalam proses pernapasan dihasilkan H2O. Nah, untuk melakukan percobaan ini, kita hanya membutuhkan cermin sebagai indikator pengamatan setelah cermin ditiup. Setelah meniup cermin, permukaan cermin akan nampak kabut. Hal ini disebabkan karena adanya H2O dalam bentuk uap air yang dihasilkan dalam respirasi. Nah, H2O ini merupakan hasil reduksi dari O2. Gas O2 oleh sel jaringan dibutuhkan dalam pernapasan sel, yaitu reaksi reduksi oksidasi zat makanan atau glukosa untuk membebaskan energi yang terkandung pada zat makanan tersebut. Nah, pada reaksi oksidasi tersebut terbebas energi, gas CO2 dan H2O dalam bentuk uap air. Nah, reaksi tersebut melibatkan reaksi kimia dan panas.